Pernah merasa sangat terhubung dengan seseorang, tapi saat harus berbagi, kamu jadi ragu? Rasanya ingin mendalami hubungan, tapi ada tembok yang bikin kamu takut untuk terbuka. Ini bukan hanya masalahmu. Banyak introvert yang ngalamin hal serupa, mulai dari mahasiswa yang sulit berkomunikasi dengan teman sekelas hingga pekerja yang baper sama rekan kerja. Kenyataannya, perasaan inilah yang jadi penghalang utama introvert untuk membiarkan orang lain masuk. Di chapter ini, kita akan bahas apa sebenarnya yang terjadi dalam pikiran kita dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan lebih baik. Chapter 1. Akar masalah introvert dan ketidaksukaan untuk terbuka. Kita sering bingung ketika harus membuka diri. Kenapa begitu sulit untuk menjadi rentan? Seringkali, introvert merasa lebih nyaman dengan dunia mereka sendiri. Ambil contoh seorang mahasiswa yang lebih memilih duduk di perpustakaan daripada berkumpul bersama teman-teman. Kecenderungan mereka memilih kesendirian ini bukan berarti tidak ingin berinteraksi. Namun lebih karena ketakutan akan penilaian yang mungkin mereka terima. Bayangkan bagaimana rasanya membuka diri di depan orang lain saat semua yang ada di pikiranmu adalah penilaian negatif. Kita perlu berani mengenali bahwa perasaan tersebut wajar. Banyak orang mengalami hal yang sama. Lingkungan sosial yang penuh tekanan semakin memperkuat rasa takut ini. Jika kita bisa mengerti bahwa keraguan ini adalah bagian dari perjalanan banyak orang, kita mungkin dapat memberi diri kita kesempatan untuk mencoba membuka diri. Chapter 2. Faktor psikologis yang mempengaruhi keberanian introvert. Dalam psikologi, ada istilah yang dikenal sebagai anxiety sensitivity. Istilah ini menggambarkan respon seseorang terhadap perasaan cemas dan khawatir. Introvert sering memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi saat berhadapan dengan interaksi sosial. Misalnya, saat presentasi di depan kelas, mungkin mereka lebih khawatir tentang apa yang orang pikirkan daripada pesan yang ingin disampaikan. Menariknya, banyak orang yang juga merasakan hal serupa. Kuncinya adalah memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mengatasi rasa cemas ini bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti berbicara kepada sahabat dekat sebelum melangkah lebih jauh. Ini bisa membantu membangun kepercayaan diri. Dengan latihan yang konsisten dan sabar, pengalaman berbagi ini bisa menjadi lebih mudah. Kita perlu menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Chapter 3. Tanda-tanda ketidakberanian dalam menjalin hubungan. Seringkali, kita tidak sadar akan tanda-tanda yang menandakan ketidakberanian untuk membuka diri. Misalnya, menghindari obrolan yang dalam dan malah memilih topik-topik ringan. Atau saat kita merasa ingin berbagi, tetapi justru menarik diri dan menjaga jarak. Pertanyaannya, apakah kamu pernah berada di posisi itu? Ini adalah contoh nyata dari perjuangan yang sering kita hadapi. Kita harus mulai menggali lebih dalam tentang apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa mulai menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Ingatlah, hubungan yang erat seringkali terbangun dari interaksi yang tulus dan komunikasi yang jujur. Jadi, jangan takut untuk membuka hati sedikit demi sedikit. Chapter 4. Menghubungkan insight dengan kehidupan sehari-hari. Setelah memahami akar masalah dan faktor psikologis yang mempengaruhi, kini saatnya untuk menghubungkan perspektif ini dengan kehidupan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mulai membuka diri? Pertama, kenali diri sendiri dan perasaanmu saat berinteraksi. Kedua, lakukan percakapan kecil dengan orang-orang terdekat untuk melatih keberanian. Misalnya, ketika bertemu teman, cobalah untuk membagikan cerita tentang apa yang kamu rasakan atau suka. Ketiga, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan, baik suka maupun tidak suka. Proses ini memerlukan waktu, dan tidak ada yang bisa memaksakan diri terbuka dalam semalam. Ingatlah,
Setiap langkah kecil itu berarti dan bisa menjadi jembatan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik di masa depan. Chapter 5. Langkah awal untuk meningkatkan keberanian berbagi. Akhirnya, jika kita berbicara tentang langkah yang bisa diterapkan, ada beberapa hal yang bisa mulai dicoba. Pertama, buatlah catatan tentang perasaanmu. Ini bisa menjaga agar kamu lebih memahami diri sendiri. Kedua, perhatikan komunikasi nonverbalmu. Ekspresi wajah dan sikap tubuh juga bisa mengungkapkan bagaimana perasaanmu, bahkan tanpa kata-kata. Ketiga, bangun rutinitas yang nyaman. Misalnya, habiskan waktu bersama orang-orang yang mendukung tanpa merasa tertekan akan penilaian. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita dapat mulai meruntuhkan tembok yang kita buat sendiri. Ingatlah bahwa ini adalah perjalanan yang berharga. Setiap usaha yang kita lakukan bisa membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Jangan ragu untuk terus belajar dan bertumbuh. Kunjungi lagi channel Ruang Tumbuh untuk topik menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.